Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya, kita tetap penuh semangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudaraku, sebelum kita melakukan dan melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini, di pagi ini, kami datang bersujud syukur atas kemurahan Tuhan. Berterima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam segala pekerjaan kami ke tangan yang Maha Kudus. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan memberkati dan kami boleh melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam firman yang kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 11 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 41. Dengan ma itapa hehe rohatta rap dohot tangata tudebata nadi banua gijangi. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Demikianlah firman Tuhan. Hari-hari belakangan ini semakin banyak orang yang menganggap dirinya semakin hebat, mampu melakukan apa saja dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Merasa orang lain tidak perlu, merasa orang lain tidak penting. Demikian juga merasa Tuhan tidak perlu ambil peran di dalamnya. Manusia sibuk mengurus dirinya sendiri, sibuk untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalam mengatasi banyak persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat yang demikian adalah kesombongan hati, dan Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang menganggap dirinya melebihi segalanya, mampu melakukan apapun di dalam kehidupannya. Padahal sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna, yang mempunyai banyak sekali kelemahan, terlebih-lebih kelemahan hati. Hatinya sangat lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelemahan hatilah yang membuat bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka merasa mampu menjalani kehidupan. Mereka merasa hebat, merasa lebih kuat, tidak mementingkan, tidak memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga manusia, bangsa Israel pada waktu itu jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam kejatuhan mereka ke dalam dosa, Tuhan mengizinkan mereka menderita. Di dalam banyaknya penderitaan bangsa Israel, Yeremia melihat dengan mata kepalanya dan dia pun ikut merasakan penderitaan itu. Disinilah Yeremia sangat menderita. Dia ingin sekali rasanya membela, ingin sekali melepaskan penderitaan dari umat Allah itu, tetapi dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan. Bangsa ini diizinkan menderita karena dosa-dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kiranya setiap kita tidak perlu harus menderita, tidak perlu harus mendapat hukuman seperti bangsa Israel di dalam kehidupan ini. Tentu pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika kita jatuh pada saat ini, hendaknya kita tahu bahwasanya apa yang membuat kita jatuh itu tidak perlu terulang lagi hari esok. Tetapi tidak demikian pada bangsa Israel. Berulang-ulang Tuhan memberikan pengampunan. Berulang-ulang Tuhan memberikan kesempatan, tetapi mereka selalu jatuh kepada dosa yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Yeremia meminta kepada seluruh umat agar mereka berserah dan menyerah kepada Tuhan. Mengangkat hati berarti sungguh-sungguh bertobat. Dan tentu pertobatan ini bukan dari satu atau dua orang saja, tetapi semua umat harus sungguh-sungguh bertobat di dalam hidupnya, mengaku segala dosa-dosanya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan menolong dan memulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita menyadari apa yang sudah kita kerjakan di dalam hidup ini. Apakah kita sudah melakukan hal yang baik dan yang benar? Cenderung kita memikirkan kita sudah melakukan banyak hal yang baik dan yang benar, tetapi belum tentu demikian menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus mengangkat hati di dalam setiap kehidupan kita. Pertanda kita menyerah kepada Tuhan, berserah dan berharap kepadanya. Dan kiranya Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberikan pengampunan, memberikan jalan yang baik bagi kita semua. Dan pada Tuhan kita mengangkat tangan agar Tuhan yang turun tangan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan turun tangan kalau kita masih terus memegang apa yang kita lakukan, kalau kita terus bekerja menurut pikiran dan kehendak kita? Angkatlah tanganmu kepada Allah sebagai tanda engkau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupanmu, sehingga Tuhan akan turun tangan menolong dan memulihkanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita semua benar-benar membuka hati dan pikiran kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita, memohon pengampunan kepada Tuhan. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, melakukan segala sesuatu menurut keinginan hati kita. Tetapi marilah kita berserah dan menyerah ke hadapan Tuhan, agar Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk kita dimampukan melakukan segala aktivitas kehidupan kita, segala apa yang kita pikirkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memulihkan kita, dan marilah kita semua mengangkat hati dan mengangkat tangan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami semakin diberi kemampuan, hikmat yang dari surga untuk mengerti setiap maksud-Mu di dalam hidup kami. Setiap hari hidup kami harus semakin lebih baik, semakin dipulihkan, sehingga kami semakin berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu kami sering sekali mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, mengandalkan segala sesuatu yang kami miliki. Hari ini di dalam firman Tuhan mengajar kami untuk tidak lagi mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau mengangkat hati dan tangan kami hanya kepadamu. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang turun tangan, membantu dan menolong kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Pagi ini kami datang memohon kepada Tuhan untuk membawa seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, bersama-sama dengan saudara-saudara yang kami kasihi, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, agar setiap saudara kami yang sedang bergumul diboleh dikuatkan,
boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan lebih baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami mendapatkan segala sesuatu yang baik yang kami perlukan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkaulah yang memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.